Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Muhammad Bachir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanting, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Pada masa kecilnya, Natsir keluarga hidup di rumah Sultan Rajwame, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi dua bagian. Pemilik rumah tersebut, keluarga, tinggal di bagian kiri dan Muhammad Idris Sultan Saripado tinggal di sebelah kanan. Ia memiliki 3 saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yuhasunan. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adatnya untuk kaumnya. Mulai menggenggam pendidikan di sekolah rakyat meninjau selama 2 tahun, sehingga kelas 2 kemudian pindah ke Honggas Indonesia Sekolah atau disebut HIS Abadiyah di Padang. Beliau menempuh pendidikan di berbagai sekolah termasuk Agermen Minbares Jol atau disebut AMS Yogyakarta dan Madrasah Abadiyah Bandung. Dari tahun 1928 sampai 1932 ia Tuajong Istembon atau uji Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru selama 2 tahun di perguruan tinggi. Ia juga telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat. Sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, dan karakteristik. Kemudian pada tahun 1932 Natsir berguru pada Ahmad Hasan yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. 20 Oktober 1934 Natsir menikah dengan Nurzana di Bandung. Nurjana juga seorang putri ulama tertemukan di Sumatera Barat, merupakan sosok wanita yang taat beragama, cerdas dan budi luhur. Dari pernikahan tersebut, Natsir juga dikaruniai 6 anak yang tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan berbakti. Natsir juga bergaul dengan pemikiran-pemikiran Islam seperti Abu Salim selama pertengahan 1930-an. Ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia di masa depan yang dipimpin Soekarno. Pada tahun 1934, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pemimpin untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam Ala Indonesia, lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945.
hingga dibubarkannya Masyumi dan Partai Sosialisasi Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang parlemen. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memiliki keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun, ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno yang menganut paham nasionalisme, mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Nasir menyanyikan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir telah menulis sekitar 45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Karya terawalnya umumnya berbahasa Belanda dan Indonesia, yang banyak membahas tentang pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, dan peran perempuan dalam Islam. Contohnya di sini. Muhammad Natsir meninggal dunia pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Pahlawan nasional ini tidak banyak diperbincangkan saat ini.